Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ada anugerah terindah dalam hidup kita. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, anugerah terindah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, anugerah terindah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan besar bagi Tuhan. Bersyukur
Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Saya undang Bapak Ibu sekalian bagi berdiri. Kita serukan iman kita dengan pasti. Oh, di sisi Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Kita tidak boleh ragu akan kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Kemuliaan Tuhan Tuhan kita. Kami berdoa kami tidak pernah goyah Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami mengundang Kau Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul Kau hadir Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami membuka ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, sukacita Natal hadir di tempat ini, amin.
Sampai suara saya serak. Sudah 2 minggu tapi tetap tidak menggentarkan kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Berikan salam yang luar biasa. Katakan Tuhan mengasihimu. Woo! Sudah siap untuk menyambut Raja kita, amin. Mari kita sambut dia, Yesus Juru Selamat. Woo! Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita puji. Mari kita puji namanya. Karena dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Kau yang kuasa Dia yang Tuhan. maha kuasa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. One more time. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia. Kau mulia Dia Tuhan. yang maha Karena kuasa. kau kuasa. Yesus, Yesus Siap-siap. Mari puji dia. Puji Hosana. Hosana, Puji Hosana. Hosana, Puji Hosana. Amin. mulia namanya. Muliakan Tuhan. Hosana, Puji, puji. Kami mau puji Engkau. Hosana, mulia namanya. Haleluya Tuhan. Kau besar, kau dahsyat. Mari kita. Sambut Sang Raja. Haleluya dahsyat. Dia besar. Mari kita puji namanya. Wow, wow, wow. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Bersama-sama puji Hosana. Hosana, puji Hosana, Puji, puji Hosana, puji. mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana. Amin. puji Hosana, mulia Bersama-sama makin kencang buat Tuhan. Hosana, Puji Hosana. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mari siap-siap kaum wanita katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi dong kaum wanita. Puji Hosana, Dahsyat kau Tuhan. Haleluya. puji Hosana, Bersiap-siap kaum pria, jangan mau kalah ya. Puji Hosana. Puji Hosana. Kaum pria mana suaranya? Puji Hosana, mulia namanya. Kau mulia Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Bersama-sama siap lompat buat Tuhan kita. Puji Hosana. Puji. Puji Hosana, Puji, puji. puji Hosana, mulia Namanya. Kami mau memuji kau Tuhan. Hosana, Puji
Teriakan. Ada kuasa di tempat ini, amin. Amin. Kuasa Dia begitu nyata, begitu besar. Mari kita melompat buat Tuhan kita. Mari katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, karena Dia kota benteng kita. kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu. Gunung batu keselamatanku. Haleluya, sama-sama katakan Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Kau dahsyat, Kau besar. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. gunung batu keselamatanku. Yo bersedia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal. ada kuasa nama Yesusku. Nama di atas, Segala Kau nama yang telah bebaskan. telah membebaskanku. Karena segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi nama di atas Di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Thank you God, thank you Lord. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Amin. Tuhan. Mari, one, two, three. Kau yang Engkau yang termulia di bumi di surga, Termasyur berkata selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Amin. dalam segala hal. Ada kuasa. Dalam nama One more time. Sekali lagi. Engkau yang termulia Di bumi di surga. Amin. Termasyur berkasa selamanya. Dahsyat, dahsyat. Hanya berkasa Di dalam segala hal ada kuasa. dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesus. Dahsyat. Berikan tepuk tangan. Dahsyat, lebih dahsyat. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan siapkan diri kita untuk menerima persembahan. Kepada yang bertugas kami persilakan bersiap diri.
Dan saya minta kesediaan Pak Tobing untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapak baik, kembali kami datang padamu, bersyukur, berterima kasih. Saat ini kami memberikan yang terbaik Tuhan, dari diri kami Tuhan. Terimalah ini sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah semua kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, Bangsa-bangsa bangkitlah, bersoraklah, bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. lahir Kristus terang aja. Kita surga, Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Amin. dalam daging Dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, Natal Immanuel. Kita surga. kita surga bergema, Amin. lahir Raja mulia. Iya. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him root, and heaven And see, and heaven and see, and heaven and Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, telukanlah Rajamu menebus. Amin. hai bumi Gunung lembah, bersoraklah terus, 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 bersoraklah terus. Haleluya, dahsyat nama Tuhan kita. Kita siapkan hati kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk ditaburi firman-Nya. Kita percaya kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita luar biasa. Hingga saat ini kita ada karena kasih karunia-Nya. Amin. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Entah kau rahmat-Mu nyata bagiku,
hidupku di dalam tangan-Mu. Sepagi ku terbangun, Sebelum berbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, nafasku ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu Tuhan, hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. langkahku Datang berlembah hidupku bagimu. kebaikan-Mu Tuhan, Berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Sepanjang hidupku Kau setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ini iman kita. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku Tuhan. sepanjang hidupku Kau setia, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. nafasku memuliakan. Nyanyi
Bapa dalam surga, sungguh hati kami penuh dengan sukacita. Sebab hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama merayakan, memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Di mana Engkau Tuhan telah datang ke dalam dunia demi keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami sungguh bangga memiliki Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau duduk diam. Kuduskan kami, layakkan dan perkenankan kami. Biarlah firman yang kami terima hari ini menguatkan kami, meyakinkan kami, dan kami mau terus bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu ada sukacita? Walaupun melelahkan perjalanan, tetapi hari ini kita boleh bersama-sama, boleh bergandengan tangan, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam hidup ini ada masa yaitu di mana harapan kita terlihatnya seperti bayangan, terlihat seperti jauh, sehingga sepertinya sulit untuk kita bisa menggapainya. Kita dalam hidup ini, kita seringkali menaruh harapan, yaitu kepada situasi yang mudah sekali berubah. Kita seringkali menaruh harapan kita kepada kemampuan diri kita. Padahal kita tahu diri kita tidak selalu kuat. Kita seringkali juga menaruh harapan kepada manusia yang seringkali tidak ditepati. Namun pada malam ini ada satu berita sukacita di tengah-tengah harapan kita. Maka di sini kita menemukan yaitu harapan yang pasti. Sebab Alkitab menunjukkan yaitu satu kebenaran yang jauh lebih kuat, yaitu dari Allah sendiri yang memberi, yang menggenapi setiap harapan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan itu bukan bergantung pada situasi dan peluang, tetapi pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk melihat bagaimana Allah menempati setiap janjinya, maka betapa perlu kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab melalui Paulus. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ini berarti ayat yang kita baca ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah penggenapan dari setiap janji Allah.
segala hal yang Allah ucapkan tentang kasih-Nya, peliharaannya, dan keselamatan bagi manusia, ini semua menjadi mungkin dan menjadi nyata karena Yesus Kristus hadir dan Dia berkarya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, jika kita ingin melihat bagaimana Allah menepati janji-Nya, lihatlah kepada Yesus. Karena di dalam Dia, janji Allah tidak hanya diucapkan, tetapi juga janji Allah benar-benar digenapinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus adalah bukti bahwa Yesus Dialah Allah yang kita sembah. Dia tidak hanya mengucapkan janji, tetapi benar-benar melakukannya apa yang telah difirmankannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan bahwa Kristus adalah Ia, itu berarti Allah sudah mengesahkan dan Dia sudah membenarkan semua janji-Nya. Dan dari ayat yang kita baca, ada kata amin. Kata amin ini Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Allah janjikan sudah digenapi melalui karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui Kristus, kita mengerti bahwa janji Allah bukan sekedar ucapan. Janji Allah itu bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang sungguh nyata dan terlihat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut, kita sama-sama melihat beberapa contoh janji Allah yang sudah digenapi melalui Kristus. Yang pertama, yaitu janji kehadirannya. Kehadiran Sang Juru Selamat. Ini tercatat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Di situ menyatakan bahwa Allah berjanji mengutus Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Dan melalui kelahiran Yesus, di sini kita bisa melihat bahwa Allah tidak membiarkan kita manusia terhilang. Oleh karenanya Ia sendiri turun ke dalam dunia ini. Dia turun tangan langsung untuk menolong dan untuk memulihkan kehidupan kita. Yang kedua, yaitu janji keselamatan bagi manusia. Ini dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di situ dijelaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya ada di dalam Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan keselamatan yang dijanjikan Allah ini telah digenapi sepenuhnya, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya Bapak Ibu, bukan rencana Allah yang belum terjadi, tetapi karya yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kata yang tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ini, yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapakah Dia itu, Bapak Ibu? Dia adalah Yesus Kristus. Jadi dari sini Bapak Ibu saya mau katakan bahwa pernyataan ini bukan hanya ajaran gereja sejak zaman dahulu, tetapi ini adalah kesaksian iman bahwa semua rencana Allah benar-benar sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan ini bukan sesuatu yang masih kita nanti-nantikan, melainkan ini adalah karya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Kristus rencana Allah mencapai kepenuhannya. Dan kita menerima keselamatan yang utuh. Seperti yang telah Dia tetapkan sejak semula. Kemudian janji yang ketiga adalah janji kehadiran Roh Kudus. Bapak Ibu, janji Allah. Allah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya kepada umat-Nya. Untuk apa? Untuk menolong, untuk menguatkan, untuk membimbing mereka. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu, Allah berfirman bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya atas umat-Nya. Janji kehadiran Roh Kudus ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan kita manusia dari dosa, tetapi Ia juga berdiam di dalam kita. Allah berdiam di dalam kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita untuk membimbing kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus diberikan untuk menguatkan, untuk mengajar dan menuntun umat-Nya masuk dalam seluruh kebenarannya. Kehadirannya melembutkan hati yang keras. Kehadirannya memberi keberanian di saat kita lemah, menolong kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, janji ini digenapi pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas para murid-murid pada waktu itu. Dan sejak itu Roh Kudus memampukan mereka dengan kuasa-Nya, melayani dengan kuasa-Nya, melayani dengan keberanian yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Jadi inilah bukti bahwa Allah tidak jauh dari kita. Dia tidak jauh dari Bapak Ibu. Ia berada di dalam hati kita.
Ia berada di dalam hati Bapak Ibu. Roh Kudus hadir. Dia ada untuk memastikan bahwa setiap langkah kita tidak pernah sendiri. Sebab dia ada menyertai kita. Ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan yang sepertinya tidak bisa kita lewati, perlu kita ingat, ada satu tangan yang tidak nampak dengan mata jasmani kita, yaitu tangan Yesus Kristus. Dialah yang menuntun kita di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Kalau hari ini kita boleh ada bersama, bukankah ini karena perbuatan Tuhan terhadap kehidupan kita? Ia mau menolong kita untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Dan dia memberikan kekuatan untuk kita menjalankannya. Untuk kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memimpin kita. Sehingga kita dapat mengambil satu keputusan yang benar di dalam hidup ini. Melindungi hati kita dari godaan. Dan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa bertahan tetap setia kepada dia dalam situasi yang bagaimanapun. Sekali aku setia sampai napasku berhenti. Sekali aku melayani Tuhan sampai denyut nadi berhenti, tetap melayani Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadirannya ini menegaskan kepada kita bahwa Allah menyertai kita secara pribadi hari demi hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan inilah yang menjadi dasar kesaksian kita bahwa kasih Allah yang bekerja melalui Roh Kudus seperti yang ditegaskan di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, di sini Paulus menegaskan bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena dasar pengharapan itu bukanlah diri kita sendiri. Tetapi dasar pengharapan itu yaitu kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pengharapan itu tetap hidup. Sekalipun keadaan di luar berubah, tapi pengharapan kita tetap hidup. Sebab hati kita ditopang dari dalam oleh kasih Allah. Artinya Bapak Ibu, pengharapan orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan. Pengharapan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Karena dipelihara oleh Roh Kudus yang meneguhkan kasih Allah di dalam kita. Ia menolong sehingga kita mengerti. Sehingga kita merasakan, kita mengalami kasih Allah secara nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Dia. Ketika akal kita secara manusia berkata tidak mungkin, tetapi kita percaya bagi Allah, bagi Kristus, tidak ada yang tidak mungkin
bagi setiap anak-anaknya. Jadi dengan kata lain, bahwa Roh Kuduslah yang menjaga pengharapan kita tetap hidup. Ia memelihara hati kita agar tidak runtuh di tengah tekanan hidup ini. Oleh karenanya, ia menanamkan kasih Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dan ia meneguhkan kita bahwa segala janjinya pasti digenapi. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi alasan kita. Mengapa sampai dengan hari ini pengharapan kita tetap kokoh? Sebab Alkitab menjelaskan dengan indah di dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 yang mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pak Ibu, ayat ini menegaskan kepada kita, yaitu sebuah kebenaran penting. Dan dari ayat ini, kita memahami maknanya. Bahwa pengharapan di dalam Kristus ini digambarkan sebagai sauh, jangkar yang menahan kapal agar tidak terombang-ambing. Dan pengharapan ini adalah kuat dan aman karena pengharapan ini berdasar pada karya Kristus, bukan berdasar kepada kemampuan manusia. Dikatakan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini menggambarkan jangkar kapal yang menahan kapal agar tidak hanyut oleh badai, agar tidak hanyut oleh gelombang. Namun ini berbeda dengan jangkar yang biasa. Jangkar yang biasa ini kan Bapak Ibu ya turun ke bawah laut. Ya. Beda dengan jangkar yang turun ke bawah laut. Karena jangkar pengharapan kita tidak diarahkan ke bawah ke dasar laut. Tapi jangkar pengharapan kita diarahkan ke atas, yaitu ke dalam hadirat Allah. Itulah jangkar pengharapan kita. Artinya Bapak Ibu, bahwa pengharapan kita ini terikat pada sesuatu yang tidak berubah, yaitu kepada Allah sendiri. Bukan kepada dunia. Sebab dunia kita ini kan yang selalu berubah. Dunia kita ini selalu berguncang. Tapi pengharapan kita terikat yaitu kepada Allah sendiri yang tidak pernah berubah. Selanjutnya dikatakan ke belakang tabir. Apa maksudnya nih Bapak Ibu ke belakang tabir? Ini sama dengan yaitu ke tempat Maha Kudus. Kehadirat Allah yang terdalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bait suci itu di situ ada tabir yang tebal yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus
ini adalah tempat hadirat Allah tinggal. Jadi hanya imam yang boleh masuk ke tempat, yaitu di dalam ruang yang maha kudus. Hanya imam yang boleh masuk. Itu pun Bapak Ibu hanya 1 kali setahun. Namun ketika penulis Ibrani ini mengatakan bahwa pengharapan kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, penulis di sini ini sedang menyatakan bahwa pengharapan kita ini adalah pengharapan yang bertumpu pada hadirat Allah sendiri, bukan kepada duniawi. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya bahwa kita memiliki akses langsung kepada Allah. Bapak Ibu, kita semua memiliki akses langsung kepada Allah. Kenapa kita memiliki akses langsung? Karena Yesus telah lebih dahulu masuk. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-20 tadi, di dalam Ibrani 6, di situ menegaskan bahwa Yesus telah masuk ke belakang tabir sebagai perintis bagi kita. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa Yesus Tuhan kita, Dia telah membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Allah secara langsung. Ini berarti bahwa pengharapan kita aman. Karena pengharapan kita berpegang teguh, yaitu kepada pribadi yang tidak pernah berubah. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dan hadirat Allah. Jadi kita punya akses langsung. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan di dalam Kristus ini terhubung langsung dengan hadirat Allah yang sempurna. Bukan bergantung kepada dunia. Jadi kita bisa langsung. Kalau dulu melalui imam, tapi Yesus membuka jalan bagi kita. Sehingga kita bisa langsung. Itulah sebabnya pengharapan kita tidak pernah sia-sia di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai kapan? Sampai denyut nadi kita berhenti. Sebab kita memiliki satu kerinduan. Ketika denyut nadi kita berhenti, kekasih kita akan menjemput kita. Itu yang penting. Jadi ketika denyut nadi kita berhenti, bukan siapa yang melayani kita. Sekalipun orang biasa yang melayani kita, pendeta kecil yang melayani kita, bukan itu persoalannya. Persoalannya siapa yang menjemput kita. Ya. Nah, apalah artinya ketika denyut nadi kita berhenti, anak-anak kita menyiapkan sesuatu yang luar biasa, disiapkan karpet merah, ya. Kemudian karangan bunga yang banyak sekali. Ya. Semuanya tidak ada artinya jika yang menjemput kita bukan kekasih kita Yesus Kristus. Ya. Itulah sebabnya mari kita memastikan diri kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Ya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Amin.
di surga. Nyanyikan kidung pujian, Mazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat padamu, Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus Tuhan, Dia ada bersama dengan kami. Mari kita mau naikkan pujian ini keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Katakan, aku mau memuji, mau memuliakan bersama dengan malaikat Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Betapa hati kami bersyukur memiliki Kristus Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini. Karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa pengharapan kami bukanlah pengharapan yang sia-sia. Sebab Kau sendiri, Yesus Tuhan, telah menggenapi setiap janji Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami tetap memandang kepadamu. Terutama ketika kami berjalan menghadapi hidup yang tidak menentu. Biarlah kami tetap terus memandang Tuhan. Ajar kami Tuhan, dalam situasi apapun dalam hidup kami tetap berpegang kepada Kristus. Sebab Engkaulah pengharapan bagi kami yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran yang kami dengar hari ini dapat tinggal dalam hati kami, menuntun langkah kami, dan menguatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, 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 A couple came to Bethlehem expecting child. They searched the inn to find a place, for you were coming soon. And there was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only son was born. Oh, hallelujah, 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 The shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed, Emmanuel, a Savior. Hallelujah, 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 hallelujah. A star shone bright up in the east. To Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed long for you, and to the place at which you were there, frankincense and gold and myrrh they gave to you and cried out hallelujah, 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 hallelujah. I know you came to rescue me. This baby boy would grow to be a man, and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you that
my cross too. Still every breath you drew is hallelujah. 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 Hari-hari ketika dunia bergoncang, ketika bangsa-bangsa gelisah dan manusia kehilangan arah, kita duduk dalam diam, merasakan betapa rapuhnya segala yang kita pegang. Namun di tengah keremangan itu, firman Tuhan berbisik kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan kita pun menatap ke kejauhan, ke arah palungan kecil di Bethlehem, tempat sang terang itu pertama kali menyapa bumi. Tidak dengan megah, tidak dengan gemuruh, tetapi dengan keheningan yang memulihkan. Di sanalah pengharapan yang dijanjikan itu lahir. Bukan pengharapan fana, melainkan pengharapan yang kekal. Sebab bagimu telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini saat dunia masih bergulat dengan ketidakpastian, ketika berita buruk datang silih berganti, ketika masa depan terasa buram, kita belajar bersandar pada janji. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang berharap. Dan benar, pengharapan itu tidak lagi sekadar harapan kosong. Ia menjadi nyata ketika Kristus menapaki bumi, mengajar, menyembuhkan, mengasihi, dan mengampuni. Ia menjadi sempurna ketika ia berkata, sudah selesai. Di sana di kayu salib, seluruh janji diteguhkan, dan seluruh pengharapan disempurnakan. Dan ketika batu terguling dari bumi, pengharapan itu bangkit bersamanya. Itulah momen ketika dunia yang kacau mendapat secercah kepastian ilahi. Maka kini ketika hidup terasa berat, ketika doa terasa belum dijawab, kita tidak lagi berjalan dalam putus asa. Sebab Kristus, Dia yang datang pada malam sunyi, adalah bukti bahwa pengharapan tidak sia-sia. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati. Pengharapan itu telah terpenuhi. Pengharapan itu hidup. Pengharapan itu bernama Yesus. Dan di hadapan palungan, kita menundukkan hati, membawa segala kegelisahan dan rasa takut. Sebab di dalam Kristus, kita menemukan damai yang tidak bisa dicuri, sukacita yang tidak bisa dipadamkan, dan masa depan yang tidak bisa digoyahkan. Bersyukurlah hai jiwa, sebab harapanmu telah ditepati. Immanuel, Allah beserta kita, telah datang, dan pengharapan itu kini tinggal bersama kita selama-lamanya. Happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, Jesus was, He was my sins away. Oh happy day, Happy day. Happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He was my sins away. Ku mau ikut Dia, kemanapun Dia akan pergi. Dan selalu bersama
ku cinta, kemanapun ku ikut, ku ikut, ku ikut. Tiada samudra yang dalam, gunung tinggi memisahkan ku dan dia, serta kasihnya ku cinta. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab tetaplah akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell,
jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri, kita berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian. Shalom, shalom, damai Allah. Turun ke atas pusara. Shalom, shalom, damai Allah, terang dan selamatkan. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemenci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau, selamatkan. Berkat Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pada penghujung perayaan Natal gereja kami naikkan pujian dan hormat serta syukur kepada Tuhan, di mana seluruh acara boleh berjalan dengan baik. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah menolong panitia, sudah menolong kami semua, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat, kami akan aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami akan terus menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan yang dapat memenuhi, menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami akan melanjutkan acara kami. Sertai kami Tuhan di dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan malam ini. Bahkan nanti setelah usai kami akan beristirahat. Biarlah sepanjang malam Tuhan lindungi kami, Tuhan protek kami, bahkan tempat yang kami gunakan, kiranya malaikat surgawi membentenginya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami kembali melanjutkan kegiatan kami. Sehingga Pak selesai siang hari, bahkan jika kami esok kami kembali, sertai di dalam perjalanan kami kembali. Sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin.